Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Puspitani Dewi, NIM 2214 12 0033, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh seorang muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Yang pertama, biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Khaldun. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid bin Utsman. Kakeknya merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab, di mana sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim. Maka dari itu, nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun. Pada kitab Mukadimah terjemah Masturi Ilham menyebutkan bahwa nama asli dan nama yang lebih dikenal untuk Ibnu Khaldun ialah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki, di mana Abdurrahman ialah nama kecilnya. Ibnu Khaldun digolongkan kepada Al-Maghribi karena ia lahir dan dibesarkan di Maghrib, kota Tunisia. Dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, dan bergelar Al-Maliki karena ia menganut mazhab Imam Maliki. Ibnu Khaldun lahir di kota Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 74 tahun di Mesir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo. Ibnu Khaldun mempunyai rumah tempat tinggal di kelahirannya di Jalan Turbaibai, Tunisia. Sampai saat ini, rumahnya masih utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah Ulia. Pada pintu masuk sekolah tersebut terpampang jelas sebuah batu marmer berukiran nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Sebelum Ibnu Khaldun, sejarah hanya berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa ada perbedaan antara fakta dan hasil rekaan. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan sebelum Ibnu Khaldun. Sejarah hanyalah berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa membedakan antara fakta dan rekaan. Kehidupan pada saat di mana dunia Islam mengalami pergumulan dalam berbagai bidang sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan. Dalam perspektif sejarah Islam, abad ke-14 Masehi merupakan masa kemunduran dan perpecahan. Pada masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam tatanan politik maupun intelektual. Meskipun demikian, masa-masa kekacauan biasanya merupakan kesempatan yang baik bagi lahirnya figur-figur utama yang mempunyai semangat yang tinggi dan ranah aksi dan pemikiran, seperti kemunculan sejarawan besar yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari 2/3 umurnya di kawasan Afrika Barat Laut yang sekarang ini berdiri negara-negara Tunisia, Aljazair, dan Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada awal abad ke-13 Masehi, kerajaan Muwahhidun di Andalusia hancur.
Kota-kota besar dan pelabuhannya jatuh ke tangan Raja Kastilia, termasuk kota Sevilla. Ibnu Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Bani Haf dan menetap di kota Seula. Lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun, untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertama beliau, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, untuk mengurus urusan ijabah atau kantor urusan kenegaraan di Boudi. Karena Ibnu Khaldun lahir di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat, maka beliau berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun berkembang dan banyak berkecimpung dalam bidang politik dan akademik. Oleh sebab itulah Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, banyak menduduki jabatan-jabatan penting kenegaraan, serta memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Sehingga dunia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu di dalam diri Ibnu Khaldun, serta kecerdasannya juga sangat berperan bagi pengembangan karirnya. Namun demikian, ayah Ibnu Khaldun ternyata memiliki keunikan tersendiri dari tradisi keluarganya. Ayah Ibnu Khaldun merupakan salah satu keluarga Bani Khaldun yang menjauhkan diri dari politik dan lebih berkonsentrasi pada bidang ilmuwan dan pengajaran. Yang kedua, riwayat pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun di Tunisia, yaitu antara tahun 1332 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia dini dengan pengajaran yang sangat ketat dari guru pertamanya, yaitu ayah Ibnu Khaldun sendiri. Setelah itu, barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat, dan ilmu berhitung. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Al-Quran adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, karena merupakan sumber utama pengetahuan dan bimbingan bagi manusia. Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Bural al-Ansari dan Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Batani dalam ilmu Al-Quran atau Qiraat, Abu Abdullah bin al-Hushar dan Abu Abdullah Muhammad bin Bah dalam ilmu gramatika Arab atau bahasa Arab, Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sultan al-Wadiyashi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadrami dalam ilmu hadis, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qasim Muhammad al-Qasir dalam ilmu fikih, serta mempelajari kitab Al-Mutawa karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdussalam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Amili. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan pujian dan kekaguman dari guru-gurunya. Dari sekian banyak guru-gurunya, Ibnu Khaldun menempatkan dua orang gurunya pada tempat yang istimewa dan memberikan apresiasi atau penghormatan yang sangat besar karena keluasan ilmu kedua gurunya, yaitu yang pertama Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadrami yang merupakan imam para ahli hadis dan ilmu nahwu dalam ilmu-ilmu agama di Maroko. Ibnu Khaldun sangat menghargai gurunya tersebut karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis, mustalah hadis, sirah, dan ilmu linguistik atau bahasa.
Dapat dikatakan bahwa jenjang pendidikan yang ketat dan bimbingan banyak guru dan sejumlah kitab yang pernah dipelajari oleh Ibnu Khaldun menggambarkan keluasan ilmu dan kecerdasan otak beliau yang sangat luar biasa, serta memperlihatkan betapa beliau menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ilmiah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Pengetahuannya begitu luas dan bervariasi. Pada tahun 749 Hijriah, Tunisia dilanda wabah pes yang dahsyat. Pada saat itu, Tunisia merupakan pusat ulama dan sastrawan besar di kota-kota timur dan barat. Akibat dari wabah penyakit pes yang mematikan tersebut, ketika berusia 19 tahun, Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tua dan beberapa orang gurunya. Sehingga beliau kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya karena sangat berduka cita melihat dampak yang begitu besar. Ibnu Khaldun pun menamakan tragedi penyebaran wabah pes ini dengan Ta'un Ja'arif atau wabah yang membabi buta. Akibatnya pada tahun 1354 Masehi, Ibnu Khaldun ikut serta hijrah mengikuti sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah penyakit tersebut dan telah lebih dulu hijrah menuju Fes di Maroko pada tahun 1349 Masehi. Beliau kembali memulai studinya kepada para ulama yang ada di Maroko. Adapun guru di Maroko adalah Muhammad Al-Safar, Muhammad bin Muhammad Al-Makari, Muhammad bin Ahmad Al-Alawi, Muhammad bin Abdussalam. Pada masa pendidikannya di Maroko, Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah. Banyak buku dan karya-karya ilmiah yang beliau hasilkan. Namun, karya-karya tersebut umumnya sangat sulit dilacak karena tidak dijelaskan dalam mukadimah dan hanya terdiri dari buku-buku kecil saja. Apalagi karya-karya kecil yang dihasilkan tersebut dinilai kurang ilmiah oleh Ibnu Khaldun sendiri. Hanya ada 3 dari karya-karyanya yang dianggap sebagai karya ilmiah oleh Ibnu Khaldun, yaitu Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Yang ketiga, karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan atau yang tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa di mana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir Muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam beberapa karyanya. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya, kitab Muqaddimah Al-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid, yaitu jilid yang pertama disebut dengan kitab Muqaddimah, yaitu bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab Al-Ibar. Sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun Muqaddimah adalah bagian dari Al-Ibar, tetapi kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya induknya. Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang mengagumkan hanya dalam waktu 5 bulan di Benteng Salamah pada 779 Hijriah untuk kemudian direvisi dan memelitur sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab. Jilid yang kedua hingga yang kelima disebut dengan Kitab Al-Ibar. Kitab Al-Ibar merupakan karya utama dari Ibnu Khaldun. Adapun judul asli dari Kitab Al-Ibar yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Muntada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wal Al-Ajam wa Al-Barbar wa man azharuhum min zawi al-Sultani
Al-Akbar, kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Karena judul kitab tersebut terlalu panjang sehingga dalam berbagai referensi pada umumnya sering disebut dengan kitab Al-Ibar atau Tarikh Ibnu Khaldun. Jilid yang ke-6 dan yang ke-7 disebut dengan kitab Al-Ta'rif. Kitab ketiga yang terdiri dari 2 jilid ini berisi tentang sejarah bangsa dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zanata, Nawata, Mahmudah, Baranis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti dinasti Bani Haf, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marin. Pembahasan terakhir dari kitab ini ialah tentang Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau menyelesaikan penulisan kitab ini pada awal 797 Hijriah. Kitab ini berjudul Al-Ta'rif bin Khaldun, Mu'alif Hadza Al-Kitab, diperkenalkan dengan Ibnu Khaldun, pengarang kitab ini. Kitab ini kemudian direvisi dan dilengkapi dengan hal-hal yang baru, sehingga akhir tahun 808 Hijriah, beberapa bulan sebelum beliau wafat. Menurut pandangan saya, Ibnu Khaldun memiliki pemikiran yang kritis dan luas. Beliau tidak ada rasa bosan dalam menjalani pendidikannya. Ibnu Khaldun tidak hanya memikirkan pendidikan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain juga ia pikirkan, seperti mengorbankan rumah beliau untuk menjadi tempat sekolah. Beliau selalu haus akan ilmu pendidikan, hingga ia hijrah untuk mencari pendidikan, walaupun saat itu ia kesusahan dalam melanjutkan pendidikannya karena sedang berduka cita. Ibnu Khaldun selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ilmiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi yang tinggi, yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Pengetahuannya begitu luas dan bervariasi. Saran dari saya untuk kita semua yaitu kita harus haus akan ilmu pengetahuan agar kita memiliki pemikiran akan pengetahuan yang luas dan bervariasi. Kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.